Rasanya tak ada orang di muka bumi ini yang tak ingin bahagia. Soalnya adalah dari mana dan bagaimana kebahagiaan itu dia dapat. Ada beberapa sumber rasa bahagia. Pertama, getting. Pada umumnya, orang akan merasa bahagia jika mendapatkan sesuatu atau getting. Mendapatkan pasangan hidup, keturunan, keuntungan bisnis, harta, barang, atau benda yang diinginkan, jabatan, dan lainnya. Memang manusia punya gharizah atau naluri berupa kecintaan untuk memiliki. Saking pinginnya mendapatkan hingga tak jarang orang lalu melakukan taking atau mengambil. Ada yang dilakukan dengan cara yang benar, tetapi tak sedikit yang dilakukan dengan cara yang salah. Seperti mencuri, menipu, manipulasi, merampok, dan korupsi adalah cara-cara jahat untuk more getting. Kedua, giving. Secara harfiah, giving atau memberi membuat seseorang kehilangan atau setidaknya mengurangi yang ia miliki. Namun, berbagai studi menunjukkan justru dalam giving itu orang bisa mendapatkan kebahagiaan lebih dari sekedar getting. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim, Nabi SAW mengingatkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya, tangan yang memberi lebih mulia dan bahagia daripada tangan yang meminta. Giving menumbuhkan makna diri, menenangkan hati, dan memperluas keberkahan. Memberi baik dalam bentuk harta, tenaga, maupun kasih sayang menghubungkan manusia dengan nilai ilahi, yaitu rahmah, kasih sayang Allah. Inilah sumber kebahagiaan sejati yang tak bergantung pada materi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92 bahwa kita sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan atau albir sebelum kita menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Bahasa spiritual, memberi adalah bentuk tertinggi dari syukur. Ketiga, obeying. Jika getting dan giving dilakukan dalam kerangka ketaatan atau obeying kepada Allah, maka itu akan menjadi fondasi kebahagiaan yang luar biasa. Dengan menaati perintahnya, seseorang memperoleh ketenangan. Demikian sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kehidupan yang baik atau hayatan thayyiban. Kehidupan yang baik di sini ditafsirkan oleh para ulama sebagai ketenangan jiwa, ridho terhadap takdir, dan rasa cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan hal serupa dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 71 yang artinya, siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, fawzan azima. Kemenangan besar dalam ayat ini dipahami bukan hanya kemenangan di akhirat, tetapi juga ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia. Ketaatan kepada Allah membuat hati stabil, tidak mudah terguncang oleh riuhnya dunia. Itulah sebabnya orang yang taat kepada Allah hidupnya tenang karena hatinya terikat pada kehendak Tuhan, bukan pada fluktuasi dunia. Ketaatan membawa kedamaian karena jiwanya tunduk pada kehendak Allah, bukan pada hawa nafsunya. Sacrificing, bukan memberi atau mendapat, apalagi mengambil. Ternyata kebahagiaan yang lebih mendalam didapat melalui pengorbanan atau sacrificing yang dilakukan demi ketaatan kepada Allah. Melalui pengorbanan, hati menjadi lebih kuat, iman tumbuh dan kebahagiaan yang dalam muncul, bukan yang dangkal dan sementara. Kebahagiaan muncul bukan saat kita memiliki segalanya, tapi justru saat kita rela kehilangan sesuatu demi sesuatu yang lebih bermakna. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Demi taatnya kepada Allah, ia rela meninggalkan istri yang amat ia cintai dan anaknya yang masih dalam gendongan di lembah yang tak berpenghuni. Ia juga tak ragu menyembelih anaknya yang sudah sangat lama ia nantikan. Semua dilakukan demi taatnya kepada Allah, memenuhi perintahnya. Pengorbanan mengajarkan bahwa memberi untuk Allah justru menumbuhkan jiwa dan menghapus kesempitan hati. Sacrificing atau pengorbanan adalah ujian cinta sejati kepada Allah. Seorang mukmin bahagia bukan karena hidupnya tanpa pengorbanan, tetapi karena ia tahu setiap pengorbanan untuk Allah itu tak pernah sia-sia. Apalagi jika dari pengorbanan itu yang bakal ia dapat adalah sesuatu yang jauh lebih bermakna, yakni surga. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 111 disebutkan bahwa Allah memberi jiwa dan harta seseorang yang beriman dengan bayaran surga dalam jihad fi sabilillah.
Maka dari itu, mengorbankan diri dan harta untuk memenuhi panggilan jihad menjadi terasa ringan adanya, karena surga tak sebanding dengan apapun di dunia, apalagi sekedar diri dan harta yang tak seberapa. Kelima, fulfilling. Oleh karena itu, nyatalah bahwa kebahagiaan itu pada akhirnya didapat oleh fulfilling, memenuhi misi atau tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Demikian sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan menunaikan peran ini, manusia merasa hidupnya bermakna, tidak kosong. Ia menemukan purpose, sumber kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Jadi, kebahagiaan sejati datang ketika seorang memenuhi perannya sebagai hamba Allah, sebagai anak, orang tua, suami istri, pemimpin, pekerja, pengusaha, dan lainnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, jelas sekali ada hubungan sangat erat antara kebahagiaan atau as-sa'adah dengan ketenangan atau peace. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketenangan adalah buah dari kebahagiaan spiritual saat hati sudah ridha, taat, dan penuh makna. Banyak orang mengejar peace, tetapi Islam mengajarkan bahwa peace adalah buah dari hidup yang penuh iman dan amal soleh. Dalam Quran surah Al-Fat ayat 4 dinyatakan, Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kaum mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi kebahagiaan atau as-sa'adah adalah jalan menuju ketenangan atau peace. Sedangkan kebahagiaan sejati atau sa'adah al-hakikiyah bukan hasil dari taking, mengambil, apalagi dari jalan yang haram, tetapi dari giving, obeying, sacrificing, dan fulfilling, memberi, menaati, memenuhi, dan berkorban di jalan Allah. Jiwa manusia sesungguhnya diciptakan untuk memberi, tunduk, berkorban, dan berbuat baik, bukan sekedar memiliki. Semua itulah yang membuat hati menjadi tentram, sebagaimana disebut dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 20. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bentuk tertinggi dari mengingat Allah adalah dengan menjalani hidup sesuai perintahnya, memberi manfaat, dan menunaikan amanah dengan ikhlas. Artinya, seseorang gets peace and joy not by taking more, but by finding meaning through remembrance of Allah. Karena itu, tak ada kebahagiaan yang sungguh-sungguh membahagiakan tanpa iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin deh.